Halo teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Asep di kanal YouTube Asep Sofyan Network. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi wawasan tentang perbedaan antara asuransi dengan investasi. Banyak orang belum bisa membedakan antara asuransi dengan investasi. Mereka mengira asuransi itu sama dengan nabung atau sama dengan ngumpulin uang. Ketika mereka ikut asuransi dan menyetor premi, mereka mengira uangnya masih utuh atau setidaknya akan kembali setelah beberapa tahun. Dan orang-orang seperti ini seringkali tidak peduli dengan manfaat asuransinya. Ketika ditanya berapa uang pertanggungannya untuk meninggal, untuk kecelakaan, untuk sakit, dan sebagainya, mereka tidak tahu atau tidak memperhatikan. Yang terjadi kemudian setelah sekian tahun menyetor premi dan suatu ketika ingin menarik dana, mereka terkejut karena dana yang bisa mereka tarik ternyata jauh lebih kecil daripada total dana yang telah mereka setor. Dan rame-ramelah mereka komplain ke perusahaan asuransi dan juga kepada agen yang mengajak mereka. Ya, memang ada andil agen dalam pemahaman masyarakat mengenai asuransi. Banyak agen sebetulnya sama juga dengan nasabah. Mereka mengira bahwa produk asuransi yang mereka tawarkan itu sama dengan nabung atau investasi. Atau jika pun mereka cukup paham tentang produk, mereka lebih banyak menawarkan atau mengiming-imingi sisi investasinya. Tapi agen pun tak bisa sepenuhnya disalahkan Mereka memperoleh pemahaman seperti itu, cara memasarkan yang seperti itu karena diajarkan oleh leadernya atau oleh kantor agensinya dan intinya oleh perusahaan asuransi tempat mereka bernaung. Dan itulah yang saya lihat sejak awal munculnya produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disingkat PAIDI alias unit link. Tapi bahkan sebelum munculnya unit link itu produk yang banyak dijual adalah asuransi tradisional, khususnya whole life dan endowment. Khususnya yang endowment, ini produk dipasarkan dengan label asuransi pendidikan dan asuransi pensiun. Untuk asuransi pendidikan, produk ini menjanjikan dana tunai saat anak masuk sekolah. Dan untuk asuransi pensiun, produk ini menjanjikan dana tunai saat orang memasuki masa pensiun. Dan asuransi tradisional memang seperti itu. Dananya dijamin dijamin ada gitu loh, walaupun nilainya tak seberapa. Nah, artinya selama beberapa dekade itu masyarakat dan juga agen diajarkan bahwa asuransi itu sama dengan nabung. Dan ketika munculnya unit link, pemahaman ini masih terbawa. Unit link kan asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi akhirnya disamakan bahwa asuransi itu sama dengan investasi. Nanti uangnya akan berkembang setelah sekian tahun. Dan perusahaan asuransi pun menjadikan sisi investasinya ini sebagai inti dari strategi pemasaran. Artinya lebih mengiming-imingi sisi investasinya kepada masyarakat. Nah, setelah akhir-akhir ini banyak masyarakat yang komplain karena nilai investasi di polis unit link mereka itu jauh lebih kecil daripada yang disetorkan. Nah, sudah saatnya kita semua nih, perusahaan asuransi, masyarakat, untuk kembali kepada pengertian asuransi yang sebenarnya dan pengertian investasi yang sebenarnya. Masyarakat itu harus bisa membedakan antara asuransi dengan investasi. Jika ingin berasuransi, pilihlah produk asuransi yang sesuai dengan risiko yang ingin dilindungi. Dan jika ingin berinvestasi, pilihlah alat investasi yang sesuai dengan tujuan investasi. Apa tujuan investasinya? Mau buat sekolah anak, buat pensiun, buat rekreasi, buat ibadah haji kumpulkan saja dana sesuai dengan tujuannya, dan juga nanti alat investasinya menyesuaikan juga gitu. Apakah akan di deposito, di tabungan biasa, atau di reksadana, atau di emas atau di saham kalau paham atau cara orang tua dulu seperti nanam pohon melihara hewan ternak gitu, beli sawah dan sebagainya. Dan untuk perusahaan asuransi diharapkan mau menyediakan produk-produk asuransi yang memang tujuannya untuk berasuransi, untuk melindungi dari risiko. Dan kalaupun tetap ingin menyediakan unit link sebagai portofolio unggulan nah tetap tawarkannya sebagai produk asuransi. Manfaat asuransinya yang lebih dikedepankan, bukan iming-iming investasinya.
Oke, jadi apa bedanya asuransi dengan investasi? Saya meringkas ada 6 perbedaan ya antara asuransi dengan investasi. Pertama, asuransi itu tujuannya melindungi uang supaya tidak habis. Sedangkan investasi tujuannya mengembangkan uang supaya tambah banyak. Misalnya ya, Anda punya uang 100 juta. Kalau dengan asuransi, bagaimana caranya supaya uang 100 juta ini tidak habis, tidak hilang? Bagaimana caranya? Ya, bisa ikut asuransi, misalnya diambillah 5 juta untuk asuransi kesehatan. Jika sakit, maka tidak perlulah ambil uang itu untuk biaya sakit. Lalu diambillah misalnya kalau punya mobil, 3 juta, 4 juta untuk asuransi mobil. Jika mobilnya tabrakan, kecelakaan, ya tidak perlu menghabiskan uang yang ada, tapi cukup klaim ke perusahaan asuransi. Itulah asuransi. Kemudian kalau investasi bagaimana? Nah, kalau investasi dari 100 juta itu kita berpikir bagaimana caranya supaya nanti bertambah menjadi 110 juta, menjadi 150 juta, dan bertambahlah intinya. Itulah investasi. Bagaimana caranya? Ya, tentunya lewat produk investasi. Jadi asuransi itu bersifat pertahanan, sedangkan investasi itu bersifat pengembangan, menyerang ya. Seperti itu. Lalu perbedaan kedua, asuransi itu jaga-jaga dari hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi kapan saja. Sedangkan investasi itu persiapan untuk hal-hal yang diinginkan di masa depan. Hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi kapan saja, itu misalnya sakit ya, harus rawat inap, atau sakit kritis, kecelakaan ya, cacat, meninggal, tabrakan dan sebagainya. Itu kan bisa terjadi kapan saja, bisa tahun depan, bisa minggu depan, bisa besok hari. Dan itu kalau belum ada persiapan, maka tentunya aset yang ada lah yang akan dihabiskan, yang akan dipakai. Datangnya kejadian-kejadian itu tidak memandang apakah kita sudah punya uang atau tidak, apakah kita sudah siap atau tidak. Jadi ya memang sejak sekarang, sebelum kejadian, mumpung masih sehat, masih selamat, ya kita siapkan. Dengan cara apa? Lewat asuransi. Sedangkan hal-hal yang diinginkan di masa depan, itu misalnya liburan, pendidikan anak, pensiun, ya, perjalanan ibadah, dan sebagainya. Nah, itu waktunya bisa kita rencanakan. Dan caranya tentunya lewat investasi, lewat menabung, ya. Bedanya menabung dan investasi itu biasanya seperti ini. Kalau menabung itu jangka waktunya bersifat pendek, ya. Jadi misalnya tahun depan mau liburan ya ke Bali atau ke luar negeri, ya. Butuh uangnya berapa juta, misalnya 10 juta atau 20 juta, ya. Kita punya waktu berapa lama nih? Waktunya 1 tahun. Ya, kalau butuh 20 juta dalam waktu 1 tahun, berarti ya nabunglah sekitar hampir 2 juta tiap bulan. Kan jelas ya? Sedangkan investasi itu untuk jangka yang lebih panjang. Misalnya untuk pensiun ya, untuk pendidikan anak saat kuliah. Nah, itu mungkin masih lama. Jadi kalau menabung saja ya, nabung itu artinya nyimpen uang tanpa bunga atau bunganya kecil, itu kan kurang bisa mengejar kenaikan biayanya. Jadi investasi ini lebih ke instrumen yang memberikan hasil investasi yang lebih besar daripada bunga deposito. Misalnya reksadana, saham ya, walaupun tentunya ada risikonya. Oke, selanjutnya perbedaan ketiga, asuransi itu jangka pendek, sedangkan investasi itu jangka panjang. Kenapa asuransi dibilang jangka pendek? Karena manfaat asuransi itu tetap ya, dan akan mengecil seiring waktu. Misalnya Anda punya asuransi jiwa 1 miliar. Sekarang 1 miliar mungkin relatif besar gitu ya, tapi 5 tahun, 10 tahun ke depan 1 miliar itu akan terasa lebih kecil. Betul nggak? Jadi setelah 5 tahun atau 10 tahun, asuransi jiwa Anda mesti ditinjau kembali gitu. Atau Anda sekarang punya asuransi kesehatan dengan plafon misalnya 1 miliar atau 2 miliar. Atau dengan kelas kamar misalnya, kelas kamar 1 juta. Dulu 1 juta ini bisa VIP ya. Kalau sekarang susah mencari kamar 1 juta yang sudah VIP, khususnya di kota besar ya. Jadi dalam beberapa tahun ke depan, asuransi kesehatan yang kita ambil itu perlu ditinjau kembali kecukupan kelas kamarnya atau plafonnya. Sedangkan investasi itu jangka panjang, karena hasilnya memang baru bisa dinikmati di masa yang akan datang, yang cukup panjang.
Semakin lama, semakin panjang waktu kita berinvestasi, maka semakin besar hasilnya. Selanjutnya perbedaan keempat ya. Asuransi itu tidak butuh waktu untuk menjadi besar, sedangkan investasi itu butuh waktu untuk menjadi besar. Ini perbedaan lain yang perlu disadari. Banyak orang menolak asuransi karena merasa mendingan uangnya ditabung saja atau diinvestasikan saja. Padahal kalau musibah itu datang dalam waktu dekat ya, tentunya tabungannya atau investasinya masih sedikit. Sedangkan biaya musibah ya kita tidak tahu bisa berapapun ya. Dan yang tabungan yang masih sedikit itu bisa habis. Tapi dengan asuransi dalam waktu singkat, dana yang besar telah tersedia dalam bentuk uang bertanggungan atau plafon ya. Kenapa asuransi bisa menyediakan uang yang besar dalam waktu singkat? Karena asuransi itu hakikatnya adalah berbagi risiko di antara sejumlah orang. Jadi bukan hanya kita yang setor premi, tapi banyak orang lainnya, para nasabah lain yang juga setor premi. Lalu perbedaan kelima, ya, asuransi itu kekuatan bersama, sedangkan investasi itu kekuatan sendiri. Seperti tadi dibilang ya, di perusahaan asuransi, premi para nasabah itu kan terkumpul, dan jika di antara nasabah ini ada yang sakit, ada yang kecelakaan, ya dari dana itulah diambil untuk membantu orang yang kena musibah. Dan di perusahaan asuransi memang sama-sama juga uangnya terkumpul ya. Misalnya saya ikut reksadana ya, dan ada ribuan orang lain juga ikut reksadana. Tapi dana yang terkumpul di perusahaan reksadana itu ya dananya milik masing-masing. Tidak bisa saya mencomot uang dari investasi orang lain, tidak bisa. Begitu pula orang lain ketika butuh tidak bisa mereka mengambil selain yang sudah mereka setorkan plus pengembangannya, yaitu aja. Oke, perbedaan selanjutnya yang keenam. Nah ini, asuransi itu hangus ya, sedangkan investasi itu mestinya tidak hangus gitu. Dalam perencanaan keuangan, asuransi itu bagian dari biaya. Seperti halnya pengeluaran untuk listrik, untuk telepon, untuk makan, ya, untuk lain-lainnya. Intinya pengeluaran. Asuransi itu pengeluaran. Yang namanya biaya atau pengeluaran tentunya hangus alias tidak kembali, ya. Jangan diharapkan balik lagi. Dalam asuransi jenis unit link, sama juga ya. Unit link itu kan sebagian untuk porsi asuransi, sebagian lagi diinvestasikan. Nah, untuk yang porsi asuransi itu hangus, tidak kembali. Nah, sebagai gantinya daripada uang yang hangus itu, kita memperoleh perlindungan atau proteksi. Jika terjadi sesuatu, maka dapat bantuan. Seperti itu ya. Sedangkan investasi itu bukan biaya ya, melainkan cara kita mengembangkan uang supaya tambah banyak, tambah besar. Dan memang dalam investasi ada biayanya, tapi usahakan biaya investasi itu seminimal mungkin, supaya hasil investasinya lebih besar. Jadi investasi itu mestinya tidak hangus, kecuali Anda salah berinvestasi. Misalnya investasinya di unit link, atau di investasi bodong. Oke, demikianlah perbedaan antara asuransi dengan investasi. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Jika ingin konsultasi tentang asuransi, ya silahkan menghubungi saya. Jika ingin berinvestasi, saya juga menyediakan. Oke. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita semua sehat sejahtera senantiasa. Amin.